Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan penyusunan dokumen KLHS RT RW ya, yang saya hormati Pak Hidayat. Kayaknya lama ini baru kita berkomunikasi lagi dengan berbagai kesibukan. Di samping itu juga kondisi-kondisi pandemi ini membuat kita cukup berhati-hati untuk melakukan pertemuan-pertemuan fisik secara langsung. Akhirnya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kegiatan pelatihan penyusunan dokumen KLHS RT RW ini bisa mempertemukan kita semua di dalam ruang Zoom. Meskipun lewat ruang Zoom ini paling tidak kita semua bisa berinteraksi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mungkin sudah banyak dijelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam, itu harus mempertimbangkan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Nah, salah satu instrumen pengendalian yang wajib disusun oleh daerah adalah dokumen KLHS, baik itu dokumen KLHS terkait dengan RT RW yang sedang kita diskusikan pada saat ini, maupun dokumen KLHS RPJMD yang mungkin dalam waktu yang lain biasa kita juga lakukan pelatihan bersama dengan Pak Hidayat yang dikomandani oleh Pak Hidayat. Nah, kebetulan kali ini itu saya diberi tugas terkait dengan bagaimana pembuatan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem. Mungkin hostnya bisa saya share ya. Mohon izin supaya saya bisa share materi saya. Tentu banyak metode, ya, banyak metode yang, bentar. Ya, ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Iya, saya ulangi bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Nah, sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan, dan kebetulan pada hari ini itu adalah kita mungkin banyak akan membahas tentang terkait dengan jasa ekosistem, seperti yang menjadi tugas saya pada saat ini. Baik, nah ini adalah penyusunan dokumen KLHS, tentu ditunjang oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Tadi saya lihat sudah banyak disinggung terkait dengan itu. Nah, pada slide ini saya hanya akan mengutip dua permen, yaitu nomor 17 tahun 2009 yang sempat tadi disinggung juga, dan ini ternyata masih berlaku sampai saat ini. Mohon dikoreksi kalau ada informasi baru, dan itu juga masih diacu dalam buku pedoman penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup tahun 2014. Yang kedua adalah Permen nomor P52
tahun 2016 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pembangunan ekoregion. Di sana pada pasal 4 ayat 2 disampaikan bahwa daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya diukur dengan pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung, dan jasa lainnya. Nah, disinilah nanti akan banyak kita bercerita terkait dengan hal tersebut. Kemudian, kenapa daya dukung, daya tampung lingkungan hidup itu dibuat melalui pendekatan keruangan atau pendekatan spasial yang berwujud dalam bentuk peta-peta seperti yang biasa kita lihat. Di sini bisa saya kemukakan bahwa ada 4 alasan yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, ketika dia berbasis keruangan, maka dia lebih efektif, lebih efisien, kemudian integratif, dan multiguna. Dan dengan melalui pendekatan spasial, maka dia itu lebih compatible dan comparable, mudah untuk kita membandingkan antara informasi satu dengan informasi yang lain pada ruang yang sama. Misalkan seperti ketika kita membandingkan dengan rencana tata ruang wilayah, RDTR, meskipun sebenarnya RPJM itu disusun dengan potensi-potensi dalam bentuk narasi-narasinya, tapi dia sesungguhnya juga disusun dalam pertimbangan-pertimbangan atas potensi kewilayahan atau keruangan. Itulah kenapa kita membuat daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan keruangan spasial. Hal yang lain, persoalan lingkungan hidup itu biasanya muncul karena adanya interrelasi ruang antara relasi ruang satu dengan ruang lainnya. Misalnya interrelasi antara hulu, tengah, dan hilir, atau pusat dan pinggiran, atau laut, pantai, dan lain-lain. Dan interkoneksi antar sektor yang ada itu juga merupakan bahagian dari penggambaran ruang yang bisa kita lihat, sehingga dari sana kita bisa melihat secara holistik dan integratif. Kemudian pembuatan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem itu sesungguhnya kalau kita ukur dengan biaya itu relatif lebih murah. Kenapa? Dasarnya hanya pada peta ekoregion, dan kita tahu sekarang mungkin bapak-bapak dan ibu yang biasa mendampingi penyusunan KLHS, terutama pembuatan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup, peta ekoregion ini sudah ada yang tersedia yang bisa kita gunakan. Kemudian peta liputan lahan. Peta liputan lahan di mana Badan Informasi Geospasial sebagai wali data itu juga sudah menyediakan, dan itu bisa kita download secara gratis. Ya. Kemudian di dalam buku pedoman penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem juga sebenarnya para pakar itu di beberapa tempat itu sudah membuat beberapa terkait dengan pembobotan dan scoring dari parameter dan kelas-kelas yang ada di setiap parameter yang kita gunakan di dalam membuat peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Jadi dia relatif murah karena datanya tidak begitu banyak sebenarnya. Kemudian yang kedua,
relatif mudah dilakukan. Ya, karena kan hanya proses overlay saja. Ya, overlay kemudian query, kita melakukan query sehingga kita sudah bisa mengklasifikasi nilai daripada setiap poligon yang ada terkait dengan jasa ekosistem. Di situ kemudian karena dia mudah, tentu tidak membutuhkan kemampuan JS yang begitu tinggi, karena pada tataran overlay dan query itu saya kira banyak teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga itu cepat, karena peta input telah tersedia, jadi cepat bisa kita lakukan. Yang keempat adalah multiguna, dapat dikaitkan dengan semua data spasial yang memiliki referensi geografis. Seperti tadi yang saya sebutkan, RT/RW, DAS, administrasi, infrastruktur, peta kawasan, dan potensi sektoral, dan lain-lain. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, di sini ada beberapa fungsi peta, daya dukung, daya tampung berbasis jasa ekosistem. Yang pertama, peta ini bisa kita jadikan dasar di dalam melakukan prediksi. Iya kan? Dari sana kan kita bisa lihat sebarannya mana yang memiliki nilai yang sangat tinggi sampai kepada daerah mana yang memiliki nilai yang sangat rendah, sehingga dari sini bisa kita melakukan prediksi. Kalau seandainya kita melakukan suatu program perencanaan pada suatu wilayah, apakah dia bisa mendegradasi lingkungan? Apakah dia bisa menurunkan kualitas jasa ekosistem di sana? Ya kan? Dari situ bisa kita lihat apakah ada alternatif lain supaya jangan masuk pada wilayah-wilayah dengan nilai yang tinggi, misalkan jasa ekosistem penyedia pangan. Itu kan enaknya kalau dia berbasis ruang, berbasis peta. Jadi melakukan prediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana terhadap ekosistem. Yang kedua, itu bisa menjadi pengarah, ya. Sehingga dari sana kita bisa mencari alternatif yang mampu memberikan arahan pada lokasi-lokasi mana sebenarnya yang lebih tepat untuk dilaksanakan program-program tersebut, sehingga relatif memberikan risiko yang minimal kepada lingkungan, gitu. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi pengendali. Nah, upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan. Dan yang keempat itu bisa sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah layak pada suatu kawasan untuk dilakukan perencanaan. Sehingga perencanaan yang dihasilkan itu green plan, go plan, atau no go plan. Nah, dari situ bisa kita melakukan evaluasi di dalamnya. Tentu hal ini pada slide ini barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu tidak asing lagi, bahwa jasa sistem itu ada 4, kalau kita klasifikasi secara garis besar itu ada 4 kelas, yaitu jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Atau dari masing-masing itu ada beberapa jenis jasa ekosistem yang kalau kita total itu ada 20 jenis jasa ekosistem, dan yang sudah tersedia atau tersedia data-datanya sampai saat ini itu ada 14 jenis jasa ekosistem yang biasa kita gunakan di dalam penyusunan KLHS. Jadi mulai dari jasa penyedia terkait dengan pangan, air bersih, serat, bahan bakar, kayu dan fosil,
kemudian sumber daya genetik, sampai pada jasa pendukung terkait dengan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, siklus hara, produksi primer, biodiversity yang terkait dengan perlindungan plasma nutfah. Nah, inilah semua berbagai jenis jasa ekosistem yang bisa kita petakan berdasarkan dengan data-data dasar yang bisa kita dapatkan dari kementerian atau lembaga. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini saya perlihatkan ada beberapa hal yang biasa kami gunakan terkait dengan software aplikasi dalam pembuatan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup, terutama yang terkait dengan jasa ekosistem. Yang pertama itu menggunakan ArcGIS. ArcGIS ini kan saya kira sangat populer ya, terutama di dalam mengelola data-data spasial dalam format vektor. Nah, biasanya kalau yang berbasis raster, kalau saya itu sering juga saya dibantu dengan Idrisi. Idrisi itu punya juga kemampuan dalam hal pemodelan. Iya. Jadi dinamika misalkan perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu itu bisa kita jadikan dasar untuk melakukan prediksi dinamika perubahan penggunaan lahan pada masa-masa yang akan datang. Nah, untuk kebutuhan itu biasanya saya pakai Idrisi, karena di Idrisi itu ada model menggunakan seluler automata dan neural network, itu bisa kita gunakan. Yang di ArcGIS itu belum tersedia. Kemudian Global Mapper itu biasa saya gunakan untuk memproduksi atau mengolah data dalam bentuk 3 dimensi, data DEM. Ini biasanya saya gunakan untuk membuat kontur, membuat peta kemiringan lereng. Ya, meskipun sebenarnya membuat kontur ArcGIS juga bisa. Kenapa saya biasa gunakan Global Mapper? Ya, ini pengamatan saya saja, mungkin bisa saja berbeda dengan bapak-bapak, bahwa Global Mapper kalau digunakan mengenerate kontur itu kelihatan lebih smooth, ya, kelihatan lebih smooth konturnya. Ya, jadi itu kenapa saya senang menggunakan Global Mapper ketika mengenerate kontur. Tapi kalau membuat peta kemiringan lereng, biasanya saya lebih senang menggunakan ArcGIS. Ya. Ini adalah contoh citra satelit yang kita konversi ke dalam vektor. Mungkin ini adalah data DEM yang di-generate menjadi kontur. Kelihatan ini sangat rapat karena memang bentuk topografi dari wilayah ini kan memang sangat kompleks. Demikian pula tentu peta kemiringan lereng yang dihasilkan dari data DEM ini. Nah, kemudian sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin singgung sedikit terkait dengan skala perencanaan. Kalau kita mengacu pada PP nomor 8 tahun 2013 bahwa skala perencanaan itu pada tingkat nasional 1:1 juta, pada tingkat provinsi 1:250.000, dan pada level kabupaten atau kota 1:50.000. Bahkan pada kota-kota tertentu itu dipersyaratkan 1:25.000. Ya. Ini ada beberapa jenis data citra yang biasa kita gunakan. Barangkali yang kalau kita sering atau bapak-bapak dan ibu banyak mendampingi teman-teman dari daerah, maka kalau kita mengikuti aturan Tobler, sebenarnya citra Landsat itu sudah bisa digunakan, sudah bisa menghasilkan peta dengan skala 1:50.000. Kemudian pada skala detail 1:5.000 atau 1:4.000 itu kita menggunakan citra Pleiades. Nah, kebetulan citra Pleiades ini sekarang digratiskan oleh pemerintah. Jadi tinggal kita
untuk instansi-instansi tinggal menyurat saja ke Lapan untuk mendapatkan citra playdesk secara gratis. Nah, untuk terkait dengan pemanfaatan data DEM untuk 3 dimensi, alhamdulillah kita juga sekarang, pemerintah juga sudah menyiapkan data Terasar yang bisa kita download setiap saat, sehingga kita bisa mengenerate kontur sampai pada interval 5 meter. Dan itu 10 meter berarti kan kita bisa membuat peta kemiringan lereng yang cukup detail sebenarnya ketika kita menggunakan data DEM Terasar. Meskipun demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ternyata BIG itu membuat aturan yang lebih ketat bahwa pada level provinsi resolusinya itu paling tidak 41 meter, sehingga Landsat itu hanya bisa digunakan pada skala 1:250.000 kalau kita ikuti aturan yang ada di provinsi. Kemudian untuk kabupaten paling tidak 8 meter. Jadi resolusinya itu paling tinggi 8 meter. Kemudian untuk kota yang 4 meter, sehingga kabupaten dan kota itu biasanya menggunakan Econos. Ya, biasanya kita menggunakan Econos. Nah, kemudian kembali lagi ke kedetailan skala informasi untuk parameter daya dukung daya tampung lingkungan hidup pada tiap cakupan wilayah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam membuat peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem, itu bisa kita menggunakan 3 parameter ini, yaitu bentang alam, kemudian vegetasi alami, dan penutupan lahan. Nah, kalau kita lihat tingkat kedetailan dari masing-masing parameter ini, ketersediaannya yang terkait dengan bentang alam itu hanya ada pada skala 1:250.000. Baik itu pada level provinsi, kabupaten, maupun kota. Jadi data yang sama pada skala 1:250.000, itulah yang kita gunakan pada level provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itulah yang tersedia pada saat ini. Demikian pula parameter yang terkait dengan vegetasi alami juga sama. Iya. Yang tersedia itu adalah pada skala 1:250.000. Jadi kita lihat ini skalanya sangat kecil. Berbeda dengan parameter penutupan lahan. Ya, parameter penutupan lahan ini bisa kita dapatkan pada skala 1:50.000 atau lebih besar lagi dari 1:50.000. Seperti di sini 1:20.000. Sangat bergantung dari citra yang digunakan kalau kita sendiri yang mau memproduksinya. Kalau dari BG sudah ada yang sampai 1:25.000 pada wilayah-wilayah tertentu yang disediakan oleh BIG. Ya. Nah, ini adalah persoalan sebenarnya karena apa? Pada level kabupaten kota kan mau tidak mau kita harus persandingkan antara ketiga parameter ini pada skala yang berbeda. Ya, dan itu harus kita siasati, ya harus kita siasati, cari jalan tengahnya lah bagaimana. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan, saya ingin membagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu strict pada skala yang harus sama, maka di sini saya akan share bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut. Nah, dari ukuran grid, jadi di pedoman itu ya meskipun saya tidak tahu pedomannya apakah sudah di ini 5 detik ya pada level kabupaten kota ya. Jadi resolusi gridnya itu 150 meter kali 150 meter. Nanti akan kita lihat bagaimana itu barang diproduksi.
metode penyusunan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan teknik analytical hierarchy process atau AHP. Yang kedua teknik scoring dan pembobotan. Ini yang saya mau perlihatkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang pertama, ketika kita menggunakan teknik AHP, apa yang perlu disiapkan? Ya, yang perlu disiapkan data dasarnya itu adalah peta ecoregion dan peta penggunaan lahan atau peta tutupan lahan. Kedua jenis peta ini dapat diinterpretasi dari citra hasil penginderaan jauh. Namun tentu peta ecoregion dan peta liputan lahan atau peta tutupan lahan pendekatannya berbeda di dalam proses interpretasi atau proses pembuatannya. Nah, karena selain dari apa yang ada di citra, tentu harus ada informasi lain yang diintegrasikan ke dalamnya sehingga bisa menghasilkan peta ecoregion. Termasuk di dalamnya terkait dengan topografi bumi, kemudian peta geologi, peta litologi, peta hidrologi, bahkan ada juga terkait dengan peta iklim. Kemudian berbeda dengan peta tutupan lahan. Ya, peta tutupan lahan bisa murni diturunkan dari penginderaan jauh, itu yang kemudian dilakukan ground check di lapangan dengan ketelitian yang di atas 85% itu kemudian bisa kita gunakan. Nah, dari dua parameter ini kemudian oleh pakar atau expert itu diberi skor pada masing-masing kelas yang ada di kedua peta tersebut. Di scoring kemudian diboboti keduanya. Jadi juga sebenarnya melalui tahapan scoring dan pembobotan menggunakan teknik analytical hierarchy process. Teknik AHP ini adalah membandingkan secara berpasangan dari semua kelas-kelas yang ada di parameter tersebut, kemudian dinilai mana yang lebih penting antara satu dengan yang lainnya. Nah, tingkat kepentingannya itu bergerak dari 1 sampai dengan 9. Nah, nanti dari situ kemudian keluar akan ada perhitungan-perhitungan tersendiri sehingga keluar scoring dari masing-masing kelas yang ada baik di peta tutupan lahan maupun di peta ecoregion. Nah, itulah kemudian yang kita gabungkan, kemudian bobot dan scoringnya kemudian diperkalikan, nanti kemudian akan menghasilkan nilai daya dukung yang nilai itu kemudian diklasifikasi. Ya, akhirnya menghasilkan peta daya dukung lingkungan terkait dengan jasa ekosistem. Tentu pendekatannya pada saat melakukan scoring dan pembobotan berdasarkan tujuan apa. Kalau berdasarkan penyedia jasa misalkan pangan, itu tentu pakar berbeda cara menilainya pada setiap kelas waktu melakukan scoring ketika tujuan daripada peta itu di scoring untuk kebutuhan penyedia air misalkan. Ya, dari situ kemudian akhirnya bisa dibedakan sebaran-sebarannya nanti di peta. Ini adalah contoh peta bentuk lahan dan ini adalah penutupan lahan yang boleh jadi sumber skalanya itu berbeda. Nah, kemudian ini adalah model atau cara bagaimana dilakukan perbandingan secara berpasangan. Misalkan dibuat matriks tutupan lahan seperti ini. Ini adalah jenis kelas-kelas yang ada di tutupan lahan. Apakah dia sawah,
ladang, kebun, kemudian hutan lahan kering, hutan lahan basah, kemudian semak belukar dan seterusnya. Demikian pula yang di sini. Nah, kemudian diperbandingkan secara berpasangan, mana lebih penting sawah dibanding ladang untuk kebutuhan jasa ekosistem penyedia pangan. Tentu sawah lebih penting. Kalau kita katakan sawah lebih penting, seberapa penting? Nah, seberapa penting akhirnya kita merujuk kepada angka-angka ini, iya kan? Karena tingkat kepentingannya harus dikuantifikasi. Jadi kita tidak bisa hanya secara kualitatif saja mengatakan bahwa sawah lebih penting dari ladang, tapi dia harus dikuantifikasi seberapa penting. Apakah 3 kali lebih penting daripada ladang? Sawah itu derajatnya 3 kali lebih penting dari sawah, atau 5 kali lebih penting, atau 7 kali lebih penting, dan seterusnya. Atau bisa juga di antara angka-angka itu. Nah, akhirnya kan kita memiliki nilai-nilai hasil perbandingan secara berpasangan dari setiap kelas tutupan lahan ini. Itu yang kemudian dihitung seperti ini. Jadi ini dinormalisasi sebenarnya. Jadi tadi ini dijumlahkan, kemudian dinormalisasi artinya nilai yang ada di sini dibagi dengan hasil penjumlahannya. Akhirnya kan kita dapatkan nilai seperti ini. Dan kemudian dicari rata-ratanya, dan rata-rata itulah yang merupakan bobot dari scoring dari setiap tutupan lahan. Setelah diketahui bobotnya, scoringnya, harus dilihat konsistensinya, konsistensi rasionya. Ini adalah cara menghitung konsistensi rasio menggunakan rumus ini. Nah, konsistensi rasio yang dihitung itu harus lebih kecil dari 10%. Jadi tidak boleh lebih besar dari 10%. Angka CR ini tidak boleh lebih besar dari 0,1. Kapan dia lebih besar dari 0,1, maka pakar itu tidak konsisten di dalam menilai atau membandingkan kelas tutupan lahan yang ada di peta tersebut. Jadi dia tidak konsisten. Boleh jadi sawah lebih tinggi nilainya daripada ladang, sawah lebih tinggi nilainya daripada kebun, tapi ketika ladang diperhadapkan dengan kebun, malah terkait dengan sawah, ladang lebih tinggi dari kebun. Padahal ketika dibandingkan dengan sawah, kebunnya lebih tinggi, kan itu berarti dia tidak konsisten. Nah, jadi harus diuji konsistensinya menggunakan konsistensi rasio. Nah, kemudian kalau ini sudah diketahui, inilah yang kemudian untuk dijadikan dasar di dalam menilai scoring untuk penentuan peta jasa ekosistem. Nah, tadi sudah didapat. Nah, dia kan berbasis tutupan lahan. Anggaplah tutupan lahan tadi. Ini kan tutupan lahan dalam bentuk poligon-poligon seperti ini kan. Nah, dimasukkanlah indeks jasa ekosistem terkait dengan tutupan lahan. Kalau yang terkait dengan peta ekoregion juga dilakukan hal yang sama, sehingga diketahuilah diperoleh nilai scoring dari setiap kelas yang ada pada peta ekoregion. Ini adalah hasil overlay antara tutupan lahan dengan peta ekoregion. Jadi ini peta tutupan lahan, peta ekoregion, sehingga dia membentuk banyak poligon-poligon. Nah, ini kemudian diperkalikan. Setelah diperkalikan, kemudian diakarkan dengan menggunakan rumus ini. Nah, hasilnya itu kemudian dinormalisasi kembali. Dicari nilai yang tertinggi di sini, kemudian itu menjadi pembagi. Nah, akhirnya kita dapatkan, kita bisa menghitung indeks jasa ekosistem untuk melakukan nanti klasifikasinya, yaitu apa yang ada di sini, kemudian dibagi dengan maksimum apa yang ada di sini.
Ya, jadi dibagi dengan maksimum apa yang ada di situ. Itulah kemudian yang kita nilai di dalam membuat peta jasa ekosistem. Ini kan IJE ini kan akan ada banyak nilai kan, akan banyak nilai. Nah, kalau semua nilai itu kita munculkan di dalam legenda atau di dalam layout peta, maka petanya menjadi rumit. Dan biasanya itu kita melakukan klasifikasi, kita kelaskan saja dalam misalkan dalam 5 kelas. Nah, kalau kita melakukan pengkelasan dalam 5 kelas, maka kita bisa menggunakan formulasi ini. Jadi X pangkat N sama dengan B dibagi A. B itu adalah nilai maksimumnya tadi, A-nya adalah nilai minimumnya, sehingga kita dapatkan X itu sama dengan N ini adalah jumlah kelas. Nanti kita dapatkan X1, misalkan yang dicontohkan ini 1,65, ini adalah interval dari nilai rentang nilai yang ada di dalam ini tadi, di sini tadi, ya di IJE itu adalah rentang nilainya. Nah, kemudian diklasifikasilah mana yang kelas 1 yang sangat rendah, mulai dari 0 sampai A dikali X, kemudian kelas 2, mulai dari ini, kemudian nambah lagi X-nya, itu adalah masuk dalam kelas rendah, kemudian sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi dari nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi itu dibuat intervalnya. Interval geometri yang kita buat seperti ini. Nah, kemudian setelah terklasifikasi seperti karena apa? Karena tinggal kita memberikan warna yang berbeda-beda. Mana yang sangat rendah kita beri warna yang yang merahnya lebih muda, kemudian sedang kita beri warna kuning, tinggi kita beri warna hijau muda, kemudian sangat tinggi kita beri warna hijau tua misalkan, seperti itu. Akhirnya kan keluar seperti ini, jadi sangat rendah merah muda, sedang kuning, tinggi, sangat tinggi, seperti ini. Bapak sekalian. Itu teknik yang pertama. Nah, teknik yang pertama jarang-jarang saya sendiri selama mendampingi teman-teman di kabupaten kota, belum pernah saya membuat peta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dengan menggunakan teknik yang pertama tadi. Rasanya lebih enjoy kalau kita menggunakan yang teknik kedua ini, teknik scoring dan pembobotan. Nah, kalau ini ada 3 parameternya, yaitu peta ekoregion, peta vegetasi alami, dan peta tutupan lahan. Nah, ini di scoring. Nah, kebetulan di pedoman itu sudah ada skornya kan. Jadi ini scoring, kemudian vegetasi juga ada skornya, kemudian peta tutupan lahan juga ada skornya pada masing-masing kelas yang ada di dalam peta itu. Jadi dalam peta itu ada masing-masing kelasnya kan. Nah, kemudian bobot ini adalah mewakili setiap parameter. Jadi peta ekoregion ada bobotnya sendiri, peta vegetasi alami ada bobotnya sendiri, peta tutupan lahan ada bobotnya sendiri. Nah, kalau scoring kan kelas-kelas yang ada di masing-masing itu. Kemudian dihitung bobot dikali scoring yang ada di masing-masing peta, itu kemudian dijumlahkan, akhirnya kita mendapatkan indeks jasa ekosistem. Nah, kemudian kedetailan skala kembali lagi seperti yang tadi, seperti ini tingkat kedetailan skala data yang ada. Kemudian akhirnya ini adalah contoh parameter yang digunakan di dalam membuat peta jasa ekosistem. Ini adalah peta ekoregion, ini adalah peta vegetasi alami, dan ini adalah peta tutupan lahan. Memang kalau kita lihat di sini kan yang kompleks di sini adalah peta tutupan lahan, peta ekoregion dan peta vegetasi alami itu lebih sederhana ya ketimbang peta tutupan lahan. Ya, faktor utama sebenarnya adalah karena skala kan. Faktor utamanya adalah perbedaan skala.
Nah, ini adalah model basis data yang dibuat di dalam ArcGIS kalau saya menggunakan ArcGIS. Jadi peta ecoregion kita masukkan pembobotan dan scoringnya. Di sini adalah scoring untuk penyedia air, scoring untuk penyedia pangan dari yang ada dalam ecoregion, ya kan? Kemudian scoring untuk pengatur air, scoring untuk pengatur iklim, scoring untuk bencana banjir, scoring untuk longsor, scoring untuk kebakaran. Jadi E-nya ini kalau saya sebagai simbol bahwa ini dari peta ecoregion, diturunkan dari peta ecoregion. Kemudian ini adalah peta vegetasi alami. Nah, ini diawali dengan V ini. Seperti ini saya bikinnya. Kemudian ini adalah tutupan lahan TP. Ada kode depannya kalau saya bikin basisnya, kemudian yang di belakangnya itu peruntukannya. Itulah yang kemudian kita coding berdasarkan referensi yang ada. Jadi terkait dengan tipe vegetasi ada bobotnya, khusus untuk penyedia air ya kan ada bobotnya. Kemudian bentan lahan atau ecoregion ini ada bobotnya juga. Kemudian penutupan lahan ada juga bobotnya. Nah ini adalah skornya tadi yang saya jelaskan di formulasi yang digunakan. Ini adalah skornya semua. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam database ini, database dari parameter yang kita gunakan. Nah, setelah dimasukkan di dalam database kan seperti inilah data-datanya. Ini scoring semua ini. Scoringnya nanti kalau mau dihitung kan tinggal diperkalikan dengan bobotnya. Ini juga scoring, ini juga scoring. Jadi tadi itu adalah scoring ecoregion, ini scoring tutupan lahan, dan ini scoring vegetasi alami. Nah, kemudian dengan bobotnya. Ya, jadi ini setelah dikali dengan bobotnya tutupan lahan, kemudian ecoregion dan vegetasi alami. Setelah skor dikali bobot. Kemudian tinggal dijumlahkan kan. Nah, akhirnya kita mendapatkan dengan menggunakan rumus ini tadi, kita mendapatkan indeks dari jasa ekosistem. Nah, seperti yang saya bilang tadi, indeks itu punya rentang nilainya, punya nilai masing-masing dari setiap poligon. Tentu kita butuh mengklasifikasinya. Nah, di dalam pedoman sudah disiapkan bagaimana cara mengklasifikasi. Jadi indeks jasa ekosistem dari 1 sampai 1,8 itu diberi kelas sangat rendah, masuk dalam kelas sangat rendah. 1,81 sampai 2,6 masuk kelas rendah, 2,61 sampai 3,4 masuk dalam kelas sedang, sampai sangat tinggi itu 4,21 sampai dengan 5. Maksimal nilainya itu adalah sampai 5. Ini adalah formulasi yang digunakan tadi di sini. Oke, akhirnya kan kita dapatkan peta jasa ekosistem. Ini adalah peta jasa ekosistem penyedia pangan. Nah, kita dapatkan seperti ini. Jadi saya itu waktu bikin ini ya, saya buat narasinya seperti ini. Jasa penyedia pangan di Pulau Wangi-Wangi sangat sedikit yang berada pada kelas tinggi. Ya kan memang kelas tinggi itu hanya di daerah sini saja. Bahkan tidak ada masuk kategori sangat tinggi. Meskipun demikian masih didominasi oleh kelas sedang, yaitu sebesar sekian hektar atau sekitar sekian persen. Sedangkan kelas tinggi hanya sekian hektar, sekitar 0,06%, sangat kecil. Kemudian yang terkait dengan penyedia air, jasa ekosistem penyedia air hanya sampai pada kelas sedang. Bahkan kelas sedang itu
hanya sekitar 22,99%. Kemudian menyusul kelas rendah yang luas dan sangat rendah seluas ini. Jadi dibuat narasinya seperti itu, nanti akan ditambahkan nanti kalau ada ada usulan-usulannya bagaimana supaya bisa meningkatkan itu dan segala macam, itu nanti ditambahkan di dalam narasinya. Tapi yang kita hasilkan akhirnya kan seperti ini. Iya, dan kondisi di lapangan juga memang menunjukkan kondisi-kondisi yang kelihatan seperti yang ada di peta ini. Iya. Kemudian kita juga buat perbandingan. Kita juga membuat perbandingan seperti ini. Yang merah-merah ini kan ketahuan benar ya bahwa begitu luas daerah-daerah yang sangat rendah itu berada di desa mana saja, di kelurahan mana saja, itu yang kemudian bisa kita lihat dari grafik seperti ini. Kemudian selain dari 14 jenis jasa ekosistem, kita juga membuat nilai indeks jasa ekosistem yang merupakan rata-rata dari ke-14 jenis jasa ekosistem tersebut. Ya, jadi kita jumlahkan baru di rata-rata sehingga secara keseluruhan bisa kita lihat bagaimana sih sebaran jasa ekosistem di suatu wilayah berdasarkan seluruh jasa ekosistem yang ada. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi dirata-ratakan karena klasifikasinya kan hanya dari 1 sampai 5 ya. Jadi memang harus kita rata-ratakan. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana membuat peta berbasis peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem. Berikutnya, nah perlu saya sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem itu kan menunjukkan sebenarnya bagaimana stok yang ada di wilayah itu ya, bagaimana potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga itulah bisa dijadikan dasar atau warning di dalam melakukan perencanaan, ya kan seperti itu. Nah, dia tidak menunjukkan, misalkan kalau kita terkait apakah melampaui atau dia tidak melampaui kan, ya. Jadi dia hanya memberikan gambaran terkait dengan stok yang ada. Nah, terkait dengan supply demand-nya, ya kita harus hitung dengan cara yang lain. Nah, untuk menghitung supply demand di sini di dalam pedoman itu tadi disebutkan juga bahwa kita membuat peta-peta itu dalam bentuk grid-grid. Nah, grid-grid. Kemudian hasil grid itu dilakukan analisis spasial. Nah, karena di dalam penentuan supply demand itu melibatkan penduduk, maka yang pertama kita lakukan itu adalah memetakan sebaran penduduk, ya kan? Sebaran penduduk. Nah, yang paling sering kita lakukan di dalam memetakan sebaran penduduk adalah memasukkan data jumlah penduduk yang ada di BPS ke dalam peta berbasis batas administrasi wilayah. Iya. Jadi misalkan satu kabupaten, kecamatan A berapa jumlah penduduknya, masukkanlah jumlah penduduk ke dalam batas wilayah kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan seterusnya. Nah, menurut saya itu boleh-boleh saja dilakukan seperti itu ketika data itu mau digunakan untuk menjelaskan gambaran umum wilayah misalkan. Ya, ketimbang hanya menyajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tabular, ya baguslah digambarkan dalam bentuk peta. Akan tetapi kalau mau dilibatkan dalam analisis spasial lebih lanjut, maka menurut saya itu tidak tepat. Ya, jadi
model tutupan lahan seperti ini, model peta sebaran penduduk seperti ini yang berbasis pada batas instansi wilayah tidak tepat untuk kita libatkan dalam analisis spasial selanjutnya. Karena batasnya ini kan batas artifisial yang dibentuk oleh kita, meskipun sebenarnya sedapat mungkin juga para pembuat batas-batas administrasi itu mengikuti mengikuti kondisi alam ya, mengikuti batas-batas alam. Tapi banyak juga di beberapa tempat hanya berupa garis lurus dan segala macam. Dan yang kita gunakan adalah merujuk kepada sebuah formulasi yang dikemukakan oleh Ningsi tahun 2014 dan itu juga dirujuk di dalam pedoman penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem. Menurut Ningsi, hubungan antara penduduk itu dengan tutupan lahan bisa dilakukan pembobotan. Iya. Jadi tutupan lahan yang punya potensi yang besar seperti itu. Semakin besar potensinya ada penduduk di situ, semakin besar bobotnya. Nah, diberilah bobot seperti ini. Di sini kita lihat banyak tutupan lahan yang bobotnya 0 karena dianggap tidak ada manusia memang hidup di situ. Seperti hutan lahan kering primer, hutan lahan sekunder, hutan tanaman, kebun campuran, lahan terbuka, perkebunan, dan seterusnya. Meskipun demikian, di sini barangkali perlu kita cermati bersama. Banyak teman-teman juga yang kebetulan saya validator juga validasi saya pertanyakan bagaimana dengan berbagai dengan berbagai argumentasi yang dia kemukakan akhirnya biasa kita loloskan. Seperti misalkan persawahan. Kalau kita lihat persawahan ini kan bobotnya cukup besar ya. Bahkan kelihatannya dia yang terbesar. Pan itu banyak penduduk yang tinggal di sekitar sawah ya, karena kita tahu di beberapa daerah Jawa memang padat ya. Tapi di daerah-daerah kita di Sulawesi Selatan ini, kalau di Sulawesi Selatan misalkan banyak kawasan persawahan, justru di dalam itu tidak ada permukiman. Jadi ini bisa saja kalau misalkan Bapak Ibu mengoreksi tentu dengan argumen-argumen tertentu. Nah, inilah formulasi ini yang kita gunakan. Jadi jumlah penduduk itu mengisi pada setiap grid. Jadi kita bikin grid 5 detik tadi ya. Kita bikin grid 5 detik. Setiap grid itu ada nilai berapa penduduk pada grid itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya digunakan rumus ini. Jadi luas dari dibagi dengan luas. Sebenarnya bisa kita menggunakan 2 cara. Cara pertama, PJ ini berbasis pada jumlah penduduk yang ada di kecamatan, kalau misalkan 1 kabupaten. Atau ada juga, daripada repot, lebih baik jumlah penduduk 1 kabupaten itu saja yang dimasukkan ke sini. Karena kalau per kecamatan, maka setiap kecamatan harus dihitung. Ya, harus dihitung. Jadi nanti akan lebih rumit dalam proses perhitungannya. Kemudian ini adalah jumlah bobot densitas penduduk di suatu grid ini. Nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah pertama tentu kita harus membuat dulu gridnya, grid yang 5 detik tadi. Fasilitas yang bisa kita gunakan bisa menggunakan fishnet. Di ArcGIS itu yang ada namanya fishnet. Kemudian tinggal dipasang bahwa saya itu mau bikin grid 150 kali 150 meter. Tentu peta kita sistem koordinatnya sudah harus UTM.
Ya, jangan menggunakan latlon. Kalau latlon di sini tidak bisa kita pasang 150 meter, 150 meter. Oke. Kemudian buat poligon di sini. Ya, jadi poligon karena di sini bisa saja garis atau poin. Ya. Kemudian di sini kalau kita poligon dia otomatis bikin poinnya. Tapi kalau tidak mau dibikin poinnya ini di uncheck saja. Yes. Halo? Ada yang bertanya tadi? Slide-nya tidak berubah Pak, masih di jasa media tanah ini aja. Di mana? Slide-nya tidak berubah Pak. Oh gitu ya. Ya. Ini kelihatan nilai indeks jasa ekosistem keseluruhan ini kelihatan Pak ya? Tidak kelihatan ya? Di jasa ekonomi. Yang muncul peta Pak. Muncul peta ya. Pak. Ini tidak jelas kita. Mau masih di Wakatobi Pak. Saya stop share dulu ya. Masih di Pulau Wangi-Wangi ya. Ya, saya share ulang. Wangi Pak ya. Ya, iya betul. Betul Pulau Wangi-Wangi. Kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah mulai kelihatan. Oke, ya. Jadi saya tadi bangkai terakhir sini. Nah ini sempat kelihatan tadi ya? Belum Pak tadi, belum kelihatan tadi. Oh ya. Nah, jadi ini judulnya membuat peta sebaran penduduk karena kita mau menghitung supply demand-nya. Jadi berangkat dari peta sebaran penduduk. Nah, ada pedoman, ada metode yang dikemukakan oleh Ningsi yang diacu di dalam pedoman penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup menggunakan formulasi seperti ini. Jadi tutupan lahan itu dijadikan dasar dalam menentukan peta sebaran penduduk. Ya. Diberi bobot pada setiap lahan-lahan yang punya potensi ada penduduk bermukim di sana. Bobotnya itu seperti ini. Ya. Nanti sebenarnya ini di beberapa kegiatan ada yang juga mengoreksi sedikit ini. Nanti Bapak dan Ibu-ibu bisa saja mengoreksinya itu. Nah, kita buat gridnya itu bisa menggunakan fishnet, kemudian mudah-mudahan ini kelihatan. Kemudian administrasi itu yang kita gunakan untuk mengklip kelihatan seperti ini. Kemudian dimasukkan misalkan tadi kan di rumus itu ada jalan arteri, jalan lokal, jalan kolektor, itu semua ada bobotnya. Nah, karena itu ada bobotnya, maka peta jalan itu diboboti. Nah, ini peta jalan diboboti. Jalan lain berapa bobotnya, kemudian jalan lokal berapa bobotnya, seperti di tabel tadi. Iya. Nah, maka kemudian nilainya dimasukkan di dalam grid yang kita buat tadi. Ya, dimasukkan ke dalam grid. Ini adalah tutupan lahan juga diboboti berdasarkan tabel yang tadi, diboboti juga. Itu kemudian dimasukkan ke dalam grid. Nah, cara memasukkannya ke dalam grid bukan melakukan proses overlay. Kenapa? Karena jalan itu kan lain. Sementara grid tadi itu poligon, tidak bisa di overlay. Jadi gunakan spatial join. Spatial join untuk memasukkan bobot-bobot itu ke dalam grid. Ya, setelah keduanya masuk, barulah kemudian ini bobot jalan. Kemudian selain bobot jalan ada bobot tutupan lahan. Kemudian diisi, kita bikin satu kolom untuk menentukan bobot dari keduanya. Nah, ini bobot diisi, bobot dari tutupan lahan, kemudian dipilih yang bobot jalan tidak sama dengan 0, artinya yang ada jalan itu diganti nilainya sesuai dengan bobot jalan. Ya, jadi
ini kan masih menggunakan bobot tutupan lahan. Nah, kalau kita pilih bobot jalan tidak sama dengan 0, maka terseleksi semua yang ada nilainya itu kemudian mengganti bobot di sini. Akhirnya nanti kita hitung berapa jumlah penduduk. Jumlah penduduk sama dengan bobot. Nah, bobot yang ini dibagi dengan luas dari setiap grid, kemudian dikali dengan jumlah penduduk. Ya, jadi luas jumlah grid dikali dengan jumlah penduduk. Nah, luas grid ini per tutupan lahan, Pak ya, per tutupan lahan. Jadi luas gridnya hutan rimba berapa, luas gridnya permukiman dan tempat kegiatan berapa, itu kemudian mengisi di tempat ini. Kalau ini adalah jumlah penduduk untuk seluruh wilayah. Akhirnya kita dapatkan petanya menyebar seperti ini dengan kelas interval seperti ini. Jadi yang ini adalah 0 sampai 4, yang ini 5 sampai 9, berikutnya 10 sampai 14. Kalau kita lihat ini kan akhirnya kita dapatkan peta yang tadi itu, yang ini, ya kan? Yang ini karena ini betul-betul hanya berbasis pada administrasi wilayah. Daerah yang di atas ini ada 11.511 untuk seluruh wilayah ini, itu kan tidak rasional. Nah, kalau ini kelihatan yang di bawah tadi ini kelihatan rasional. Nah, sekarang ini dulu yang kita kerjakan. Ini dulu yang kita kerjakan. Nanti kan kalau kita sudah mudah misalkan menghitung kebutuhan air, misalkan kita mau menghitung supply demand terkait dengan air, ketersediaan air. Kan tinggal nilai grid ini dikali dengan berapa? 1.600. Maka kita dapatkan kebutuhan air setiap gridnya, ya kan? Nah, misalkan kita ingin membuat peta daya dukung, daya tampung, lingkungan hidup, ketersediaan air. Saya kira ini saya tidak usah jelaskan ini. Kan rumusnya seperti ini. Jadi kebutuhan air, jumlah penduduk dikali dengan kebutuhan air ideal untuk setiap penduduk dan lingkungannya. Kemudian ketersediaan air adalah koefisien limpasan dikali luas, itu kemudian dijumlah dalam grid itu dibagi luasnya, dan R ini adalah curah hujan, sehingga kita dapatkan ketersediaan air sama dengan 10 kali koefisien limpasan dikali jumlah curah hujan dikali luas wilayah. Nanti kemudian kan ini kita perbandingkan ketersediaan dan kebutuhan. Kalau ketersediaan lebih besar dari kebutuhan kan dia masih surplus. Kalau kebutuhan lebih besar berarti dia defisit. Saya kira seperti itu. Nah, ini adalah koefisien limpasan. Jadi di Permen nomor 17 tadi itu ada tabel ini disiapkan. Jadi kita tinggal pakai. Nah, interval begini biasanya kalau saya, Bapak Ibu, saya ambil yang di tengahnya saja. Jadi ini kalau 0,7 sampai 0,9 intervalnya saya ambil 0,8. Ya, saya ambil jalan gampangnya sebenarnya apakah di dekat 0,7 atau 0,9 mesti kita cermati tutupan lahan yang sebenarnya. Kemudian ini rumusnya tadi. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan air kan tinggal penduduk dikali 1.600 seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ini adalah kita masukkan nilai koefisien limpasan dari setiap tutupan lahan di dalam database-nya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana kita menginputnya. Kemudian ini adalah bagaimana menghitung koefisien limpasan secara keseluruhan. Seperti ini caranya. Jadi jumlah koefisien limpasan di setiap grid dikali dengan luas gridnya dibagi dengan luas wilayah dari setiap jenis tutupan lahan. Akhirnya kita dapatkan. Kemudian ketersediaannya bisa kita hitung menggunakan rumus yang tadi. 10 kali
koefisien limpasan kali R 1.500 curah hujan. Ini saya data dummy saja, ini saya pakai. Curah hujan, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa cek berapa curah hujan rata-rata tahunan di satu kabupaten. Pada umumnya ada di data BPS itu. Kemudian ini adalah luas wilayah yang ada di kawasan kajian kita. Akhirnya kita akan, ini adalah menghitung apakah dia surplus atau dia defisit. Ketersediaan, tadi kita sudah hitung ketersediaan, kita juga sudah hitung kebutuhan, sehingga kita bisa hitung daya dukung itu apakah dia surplus atau defisit. Ketersediaan dikurang kebutuhan. Akhirnya kita dapatkan peta-peta yang seperti ini. Ini adalah ketersediaan, ini adalah kebutuhan, kemudian ini adalah status ketersediaan air. Apakah dia defisit atau surplus. Ini. Sudah jam berapa ini? Kemudian masih ada waktu Pak ya. Ya, kurang lebih 30 menit lagi Pak. Oh masih banyak. Oke, saya lanjut terkait dengan bagaimana membuat peta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup untuk pangan. Nah, jadi ini juga sebenarnya agak bukan ribet sih, tapi ada yang perlu kita pahami secara bersama di sini, bagaimana barang ini dibuat. Kalau kita lihat di pedomannya kan sudah diberikan formulasi-formulasi seperti ini, tapi kadang-kadang ada juga teman-teman itu rumus-rumusnya ribet banget ya. Nah, kita bikin dulu pemahaman yang sama terkait dengan angka kecukupan gizi. Karena di sini untuk menghitung kebutuhan gizi itu kita menggunakan formulasi ini, yaitu jumlah penduduk dikali dengan angka kebutuhan gizi per penduduk dalam satu hari. Karena ini 1 tahun berarti dikali dengan 365. Berapa standar angka kecukupan gizi penduduk? Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 bahwa angka kecukupan gizi bagi kebutuhan pangan sebesar 2.150 kilokalori per kapita per hari. Ya, jadi 2.150 kilokalori per kapita per hari. Tentu ini kalau kita menghitung, menganggap seperti itu semua untuk seluruh penduduk, berarti itu kan adalah sebuah pendekatan. Jadi asumsinya semua penduduk dari tingkat anak-anak sampai orang tua, kebutuhan gizinya, kecukupan gizinya itu 2.150 kilokalori per kapita. Nah, ini memang perlu dari awal kita pahami bersama bahwa ini adalah sebuah pendekatan, karena tentu anak kecil berbeda dengan orang dewasa, kemudian orang yang aktivitasnya bekerja keras misalkan, itu kan berbeda juga kebutuhan gizinya dengan orang yang tidak masuk dalam kategori pekerja keras. Nah, untuk menghitung ini kan kebutuhan gizi, ini gampang kita hitung karena hanya memperkalikan saja. Jadi dari peta sebaran penduduk tadi, per gridnya kita sudah bisa hitung KB-nya. Kemudian TP ambang batas daya dukung lingkungan hidup untuk jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan pada setiap grid itu dihitung dengan rumus ini. Jadi energi bahan pangan pada grid I kabupaten itu berapa kilokalori, kemudian dibagi dengan AKG dikali dengan 365. Sehingga nanti nilai status ambang batasnya itu bisa dihitung, yaitu dengan memperkurangkan antara T yang dihitung di sini dengan jumlah penduduk. Ya, dengan kurangkan nilai ini maka akan kita dapatkan rumusnya. Ini adalah
contoh yang sudah saya bikin dengan menggunakan model atau formulasi seperti yang di atas. Pertama memang kita harus bikin dulu peta sebaran penduduknya seperti tadi. Kemudian di sini kita akan menghasilkan berapa angka kecukupan gizinya, K-nya tadi. Kemudian ini adalah daya dukung terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan pangannya, mana yang defisit, mana yang seimbang, mana yang surplus. Jadi kalau dia seimbang, boleh jadi di situ tidak ada sumber kalori, tapi tidak ada juga yang membutuhkan kalori di situ. Tidak ada juga orang yang menetap di situ untuk makan, ya. Kemudian yang surplus ini adalah penghasil energi kalori seperti sawah, kemudian tapi tidak ada penduduk yang mungkin tinggal di situ, atau ada penduduk tapi masih jauh lebih besar produksi pangan di situ ketimbang apa yang dikonsumsi. Nah, yang merah ini yang defisit, ya daerah-daerah perkotaan, pusat-pusat permukiman, karena di situ tidak ada memang penghasil pangan, kemudian banyak orang yang tinggal di situ, akhirnya kan dia defisit, ya seperti itu. Kemudian ini yang terkait dengan lahan. Nah, ini juga memiliki tahapan yang cukup panjang di dalam menghitung daya dukung lahan terkait dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Nah, di sini kita mengacu pada Permen nomor 17 tahun 2009. Nah, ini adalah untuk menentukan daya dukung lahan. Di sini batas administrasi. Kita akan sulit kalau kita tidak menggunakan batas administrasi. Kenapa? Karena begitu banyak parameter-parameter yang sulit untuk kita dapatkan kecuali dari BPS yang merujuk ke administrasi wilayah, sehingga kita menggunakan batas administrasi. Selain dengan peta daya dukung ini, ketersediaan lahan, tentu yang lain adalah peta kemampuan lahan yang juga diacu dari Permen nomor 17 tahun 2009. Ini untuk membuat peta kemampuan lahan, kita di sini ada 7 parameter yang kita butuhkan, mulai dari peta tekstur tanah, peta kedalaman tanah, peta kemiringan lereng, peta drainase, peta kerawanan banjir, peta kelimpahan batuan, dan peta erosi. Nah, ada sedikit kesulitan biasanya kita di daerah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk mendapatkan ketujuh jenis peta ini. Tidak mudah untuk kita dapatkan ini. Ambillah contoh peta tekstur, di mana bisa kita dapatkan peta tekstur. Kecuali kalau dari Reprot, ya, Reprot yang skalanya 1:250.000, jadi sistem lahan. Iya. Tanah juga kemiringan bisa dibuat. Kemiringan lereng bisa dibuat peta banjir. Kemudian peta kelimpahan batuan bisa dari Citra. Peta erosi, ini kita harus bikin juga. Jadi ada peta turunan, kemudian dijadikan dasar untuk membuat peta kemampuan lahan. Kemudian ini adalah beberapa kriteria di dalam menentukan kelas kemampuan lahan. Apakah dia masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai pada kelas 8, di mana kelas 8 kan tidak bisa lagi diupayakan untuk berbagai budidaya. Ya. Kemudian ini adalah berbagai kriterianya, dan ini ada banyak kriteria yang bisa kita gunakan. Akhirnya kita
menghasilkan peta pemanfaatan lahan seperti ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa bagaimana itu semua bisa dilakukan, tentu dalam waktu yang sangat singkat ini akan kesulitan kita untuk mempraktekkannya secara keseluruhan. Tapi begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini saya coba mau share, nanti bisalah dilihat di channel ini. Nah, ini ada saya sudah buat tahap demi tahap. Jadi langsung dipraktikkan juga di sini, tapi di sini menggunakan ArcGIS ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa mengikutinya, bagaimana membuat peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk pangan, kemudian kebutuhan lahan, kemudian ketersediaan air, dan tadi peta sebaran penduduk. Jadi apa yang saya jelaskan tadi sebagian atau lebih detail bisa dilihat pada tutorial yang saya sudah simpan di YouTube. Silakan ditonton dari sana karena waktunya agak singkat sehingga tidak mungkin bisa kita praktikkan langsung di sini, tapi dari sana kan bisa sambil rebah-rebahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu menontonnya. Iya, ini saya lihat masih ada waktu sedikit untuk kita diskusi, jadi saya beri kesempatan waktu yang tersisa ini kira-kira 12 menit ya. 12 menit untuk bisa kita saling diskusi. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsu Arif dari paparan materi yang telah diberikan. Baik, mungkin karena berhubung waktu, jadi mungkin sedikit saja pertanyaan yang akan kita tampung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja open mic. Langsung berinteraksi dengan Pak Samsu Arif. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon tanya ya, Pak Samsu. Mohon izin Pak. Iya silakan. Ya, Pak Ardi. Muhammad Ardinur. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak moderator. Saya langsung saja Pak. Iya. Pak, terkait dengan kebijakan satu peta, kalau tidak salah Perpres ya nomor 9 Pak. Ya. Bagaimana melihat dari tinjauan itu Pak terkait dengan ketersediaan peta-peta kita. Kemudian yang kedua, Pak terkait dengan apakah kemudian peta yang ada di RT RW, misalnya kita bikin KLHS RT RW, saya takutnya rujukan peta yang kita gunakan berbeda dengan rujukan peta yang dipakai di penyusunan RT RW itu, yang pada akhirnya ada bias ketika dengan KLHS. Saya kira begitu Pak. Ini perlu penjelasan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini langsung saya jawab Pak moderator. Ya, siapa? Langsung saja Pak. Ya, oke. Jadi pertama terkait dengan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta, kalau kita lihat dari awal itu sebenarnya cukup menjanjikan ya. Karena di sana itu ada 85 tema yang harus ada di dalam geoportal BIG itu ya, yang bisa kita akses secara mudah. Ya, ada 85 tema, tapi saya tidak hafal, terus terang saya tidak hafal 85 tema itu. Namun demikian kebutuhan akan penyusunan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup terutama yang berbasis jasa ekosistem itu kita tidak dapatkan dari situ, tapi kita bisa dapatkan langsung dari kementeriannya, kementerian dan lembaga. Memang kementerian dan lembaga itu juga kalau kita lihat peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial itu sudah diatur siapa sebagai wali data dari setiap tema atau peta yang harus diproduksi. Jadi sebenarnya tidak boleh sembarang orang sekarang itu memproduksi peta karena diatur siapa wali datanya. Kecuali wali data itu
bekerja sama dengan para pakar yang dianggap kompeten untuk membuat peta-peta tersebut. Seperti itu sebenarnya aturan yang ada. Hanya saja kalau kita masuk ke penyusunan RT RW, ya, Bapak-bapak kalau pernah Pak Ardi kalau pernah mendampingi teman-teman menyusun RT RW, ada tahapan di mana peta kita itu diasistensi di BIG. Betul. Dan salah satu peta yang diasistensi itu adalah peta tutupan lahan yang kita bikin sendiri. Ya, peta tutupan lahan sesungguhnya kan wali datanya adalah BIG, iya kan? Artinya BIG lah yang memproduksi itu peta. Nah, tapi kan ketika kita mengasistensi peta tutupan lahan kita di BIG, tentu memang mereka memeriksa secara ketat berdasarkan aturan-aturan yang mereka miliki sehingga nanti suatu saat bisa lolos. Dari situ kan kemudian menjadi koleksi datanya mereka yang bisa menjadi data dasar yang ada di geoportal itu. Iya, seperti itu. Tapi itu untuk peta tutupan lahan. Nah, masih banyak peta-peta tema yang lain, peta kemiringan lereng dan segala macam, itu juga biasanya kita produksi sendiri. Tapi kayak peta geologi, peta kawasan hutan kan kita dapatkan dari wali data kan? Dari wali datanya, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari geologi, itu kita gunakan. Nah, jangan-jangan Bapak tadi khawatir, jangan-jangan peta yang kita gunakan di RT RW tidak sinkron dengan peta yang kita gunakan untuk menyusun KLHS, kan begitu loh. Iya, kan begitu. Iya. Idealnya itu harus sinkron, Pak. Harus. Jadi kalau parameter kebutuhan peta di dalam penyusunan KLHS itu ada di RT RW, kan itu yang harus kita gunakan. Iya. Tapi saya juga punya pengalaman, Pak. Teman-teman ada yang menyusun ada menyusun KLHS, RT RW, tapi dia kesulitan memang mendapatkan RT RW data SAP RT RW-nya. Dia kesulitan. Akhirnya dia disupport oleh daerah, tapi dia juga tidak bisa memilah mana yang data yang sudah finish, mana yang tidak. Kan daerah biasanya juga diberikan semua datanya sehingga dia tidak tahu juga mana yang finish, mana yang tidak. Nah, olehnya itu pemerintah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyusunan RT RW bahwa nanti RT RW itu data-data SHP-nya itu harus dimasukkan ke geoportal. Sehingga sebenarnya setiap kabupaten kota itu harus punya geoportal, Pak. Nah, ketika mereka punya geoportal, maka mereka kan bisa menjadi simpul-simpul jaringan dari geoportal yang dipusat sebagai kebijakan satu peta, ya kan? Nanti bisa bermuara semua ke sana. Ya, apalagi kalau sudah diasistensi dengan BIG. Jadi idealnya begitu. Sehingga teman-teman yang bergerak di bidang JS itu saya dorong. Oke lah. Sekarang mari kita belajar lagi bagaimana cara membuat geoportal. Karena ini menjadi kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 21. Artinya ke depan itu mestinya kabupaten kota itu pada membuat geoportal, Pak. Iya, dan tentulah kita orang JS lah yang bisa mendampingi mereka. Saya kira itu Pak Ardi. Ya. Mohon izin Pak, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Pengalaman Pak dalam rangkaian penyusunan KLHS, ternyata bukan dalam proses penyusunan KLHS itu kita membangun D3TLH-nya, kebanyakan kita pakai data sekunder. Nah, persoalannya kebanyakan ya Pak, yang dulu pernah belum buat D3TLH, ya, tapi pada akhirnya juga itu menjadi rujukan di KLHS. Kan prosesnya akan lebih panjang ketika D3TLH itu kemudian dalam rangkaian penyusunan KLHS itu juga disusun begitu, agak lama mungkin jadinya. Nah, inilah kendala-kendala yang menurut kami ketika mensinkronkan peta-peta ini ya tentunya butuh waktu. Jadi memang perlu masukan-masukan terkait dengan bagaimana mempercepat, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengharapkan kita semua bekerja lebih cepat. Seperti itu Pak. Mungkin itu keluh kesah kami. Terima kasih Pak. Ya betul. Saya komentar sedikit. Saya kira kalau sudah ada peta DDTLH-nya, ketika menyusun KLHS ya kenapa tidak gunakan itu saja memang. Kan di RPPLH juga ada itu barang digunakan kan?
Iya, Pak. di KLHS juga ada. Ya. Iya, siap. Memang kadang-kadang daerah itu ketika dia menyusun KLHS belum pernah sebelumnya bikin peta daya dukung D3 daya Dewa. tampung itu. Iya, Iya, iya. itu juga kadang-kadang yang sering kita sehingga mau tidak mau ya kita bikin sendiri. Ya, saya kira Iya, iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan Pak moderator. Ya, mungkin satu lagi yang ingin Ya. bertanya, Pak. Pak Nur Rahman mungkin. Mohon izin Pak, mau tanya ini Ya, masalah teknis Pak. aja Pak Samsul. Ya, iya, silakan Pak. Peta kan tergantung skala menentukan ya, skalanya Iya, menentukan. betul. Iya. Saya ingin tanya, kalau luasan terkecil poligon itu ada acuannya nggak Pak? Misalnya dengan skala 25 poligon terkecil yang tergambar sekian, skala 50 sekian, atau ada aturan-aturan baku yang lain. Satu. Iya. Yang kedua, setiap analisa biasanya Iya. kita itu selalu peta penutupan atau penggunaan lahan selalu jadi acuan. Iya. Tapi menurut saya mungkin dikoreksi oleh Bapak nanti ya. Iya. Antara peta penggunaan dan penutupan itu sebenarnya beda kan Pak? Menurut saya loh ya. Kalau penggunaan itu bisa jadi penggunaan di situ HTI, tapi di dalam HTI itu bisa jadi di situ ada hutan tanaman, masih di situ ada hutan alamnya, kan gitu Pak. Jadi nanti ada kebiasaan saat kita hasil akhirnya. Jadi yang diambil itu sebenarnya penggunaan atau penutupan yang lebih akurat lah gitu. Gitu aja Pak, mungkin itu aja mungkin Pak. Mohon arahnya. Iya, Pak Nur Rahman, makasih banyak. Pertama, di dalam kaidah kartografi ada namanya minimum mapping unit. Jadi ukuran terkecil yang bisa muncul di peta. Kalau dia lebih kecil daripada itu, pada skala tertentu dia harus dibuang. Nah, itu namanya minimum mapping unit. Jadi ukurannya 2,5 mm kali 2,5 mm. Ya, jadi kalau ada objek 2,5 mm itu kali 2,5 mm itu harus ada. Nah, kalau sudah lebih kecil dari itu bisa dihilangkan dari peta. Itulah sebabnya. Jadi dari situ nanti dikalikan dengan skala Pak ya. Kalau mau hitung luasannya tinggal dikalikan dengan skala. Itulah sebabnya kenapa kami ini pengajar sistem informasi geografis mengharamkan memperbesar skala. Kenapa? Karena ada yang seharusnya muncul itu tidak bisa dimunculkan pada skala yang lebih besar. Iya, dari skala pada skala 1/100.000 minimum mapping unitnya kemudian dijadikan diperbesar menjadi 1/50.000. Yang tadinya tidak muncul di 1/100.000 kan harus muncul di 1/50.000. Tapi kita mau ambil datanya dari mana? Kalau yang kita perbesar itu adalah 1/100.000. Ya kan? Jadi itu sebenarnya kita tidak memperbesar skala karena kita tidak memberi informasi baru. Jadi harus ada informasi baru yang sebelumnya hilang muncul pada saat skala yang lebih besar. Dan betul bahwa penggunaan lahan itu berbeda dengan tutupan lahan. Tutupan lahan itu lebih natural, penggunaan lahan itu lebih artifisial. Nah, gitu Pak. Ya, jadi sudah ada campur tangan. Biasanya kan kalau tutupan lahan kita katakan vegetasi rapat nanti di penggunaannya kita kasih hutan, perkebunan dan segala macam. Gitu. Cuma memang ini lagi persoalannya cuma memang kadang-kadang ada kebutuhan ada kebutuhan cukup tutupan lahan saja sudah bisa dipakai. Ada juga memang kebutuhan untuk penggunaan lahan. Kalau RT/RW itu kan mestinya penggunaan lahan, Pak. Iya, karena itu harus di situ ada hubungannya dengan aktivitas manusia, ya kan? Dan penggunaan lahan itu adalah ada sentuhan manusia di dalamnya, gitu Pak. Iya, jadi memang dua hal yang berbeda itu. Iya. Biasanya setelah yang bisa kita dapatkan dari Citra itu sebenarnya tutupan lahan, bukan penggunaan lahan. Ya, tutupan lahan. Nanti setelah kita survei di lapangan, baru bisa kita ubah tutupan lahan. Iya, baru kita koreksi dari tutupan lahan menjadi penggunaan lahan. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Ya, sama-sama Pak. Ya.